Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Syifa Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gosan Fatan, Iswal Putra dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas bagaimana dan apa kontribusi fintech terhadap UMKM di Indonesia. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology. Pada dasarnya, teknologi bekerja di area perbankan, pinjaman, dan lain-lain. Bagi UMKM, fintech akan membantu mendapatkan kemudahan serta efisiensi di area keuangan serta memberi banyak solusi keuangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, kontribusi UMKM terhadap perekonomian cukup besar, mencapai 61,41%. Sementara penyerapan tenaga kerja UMKM setidaknya mendominasi hampir 97% dari total tenaga kerja nasional. Jumlah UMKM telah mencapai 60 juta unit. Hanya saja, banyak UMKM yang masih kesulitan untuk mengakses sumber pendanaan dan pengembangan usaha. Di sisi lain, jumlah dana yang dapat digunakan untuk memodali UMKM juga terbilang besar. Menurut data dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, terdapat kebutuhan kredit bagi UMKM sebesar 1.700 triliun rupiah per tahun di Indonesia. Saat ini, lembaga keuangan yang ada hanya dapat memenuhi 700 triliun dari kebutuhan tersebut. Artinya, baru sekitar 41% yang berhasil disediakan oleh lembaga keuangan yang ada. Sehingga ada kekurangan pendanaan bagi UMKM sebesar 1.000 triliun di Indonesia setiap tahunnya. Situasi ini tak hanya merugikan industri usaha kecil, tetapi juga melemahkan ekonomi negara. Studi Oliver Wyman dan Modalku menemukan bahwa kurangnya akses terhadap pinjaman bagi UMKM di Indonesia yang ingin berkembang menyebabkan kerugian sebesar 14% dari total PDB nasional di tahun 2015. Karena itu diperlukan sumber pendanaan alternatif bagi UMKM di Indonesia, terutama karena kontribusi UMKM yang besar bagi negara sebesar 60,34% dari PDB nasional dan mempekerjakan 97% dari tenaga kerja Indonesia. Kemunculan financial technology di Indonesia yang memberikan P2P lending memberikan alternatif baru dalam sumber pendanaan bagi UMKM di Indonesia. Memang nilai yang dikucurkan belum sebesar institusi keuangan lainnya, namun nilainya terus tumbuh, ditambah lagi pendanaan dari fintech cenderung lebih ringkas dan cepat dalam persyaratan. Nah, kontribusi fintech terhadap UMKM yaitu memberikan banyak solusi keuangan bagi UMKM yang ingin berkembang. Solusinya adalah yang pertama, tersedia fintech sebagai platform penyedia pinjaman. Fintech memberikan akses yang sangat mudah untuk para peminjam modal dari sektor UMKM. Salah satunya adalah melakukan pinjaman melalui online. Dengan begitu, para pemilik UMKM hanya perlu mencantumkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara online. Terlebih lagi, pemberian pinjaman dapat dinilai dari berbagai aspek, tidak hanya mengandalkan nilai kredit bisnis dan latar belakang sang pemilik usaha. Dengan begitu, banyak UMKM yang sudah disetujui dalam beberapa hari, atau mungkin dalam hitungan jam. Kemudian yang kedua adalah semua dilakukan secara online. Jika dulu kita ingin menggunakan kartu kredit, harus memerlukan akun dari pemilik dan juga mesin kartu kredit yang mahal, sekarang semuanya dipermudah dengan adanya online purchase. Bahkan perusahaan sejenis PayPal sudah melakukan pembayaran tagihan, kredit, dan bahkan gaji karyawan secara online. Hal ini memudahkan para pemilik bisnis untuk melakukan transfer dan menerima uang dengan menggunakan teknologi tanpa harus memiliki akun. Jika kita melihat perkembangannya, bahkan semua ini bisa dilakukan melalui handphone. Bahkan UMKM bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi yang tepat dan smartphone. Kemudian yang ketiga adalah teknologi pembayaran secara massal. Dengan fintech, pembayaran bisa dilakukan dengan mudah tanpa ada kerumitan.
Pembayaran pun dilakukan dengan keamanan yang terjamin dengan menggunakan peraturan yang sama dengan bank. Bahkan juga dilengkapi dengan aturan-aturan anti-teroris, sehingga pembayaran dapat dilakukan secara massal. Kemudian yang keempat adalah fintech dapat mengecek pembayaran. Bagi UKM atau UMKM, menjaga proses keuangan bisa menjadi hal yang rumit dan menyita waktu. Dengan fintech, seluruh proses itu akan dilakukan secara online, sehingga dengan hitungan menit, UMKM dapat mengatur segala proses keuangan secara transparan dan efektif. Lalu yang kelima adalah teknologi memungkinkan tagihan pembayaran semakin mudah. UMKM mungkin saja merasa sulit untuk mengatur pembayaran tagihan setiap bulan atau setiap tahunnya. Pemilik bisnis mungkin menunda pembayaran hingga tanggal jatuh tempo untuk memudahkan cash operation, namun di saat yang bersamaan, pembayaran yang telat akan berakibat buruk untuk reputasi bagi perusahaan dan kegiatan pembayaran selanjutnya. Banyak fintech membantu proses-proses tersebut. Mereka membantu dalam pengaturan untuk membayar tagihan secara tepat waktu. Terlebih lagi, pembayaran tagihan bisa dilakukan online dan tidak usah bersusah payah dengan menggunakan cek dan amplop atau mencari stempel. Sebagai UMKM, penyedia layanan fintech bisa menjadi penyelamat dalam hal keuangan, pembayaran, dan financial service lainnya. Bahkan semuanya dapat dilakukan di dalam smartphone Anda. Namun sebaiknya pemilik UMKM harus pintar memilih fintech yang tepat untuk bisnis Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gosan Fatan dari kelompok 1. Di sini saya melanjutkan bagian 2, bagaimana upaya pemerintah menjamin bahwa fintech tidak akan merugikan masyarakat, terutama di UMKM Indonesia. Hadirnya sejumlah aplikasi yang berbasis financial teknologi atau fintech diharapkan oleh pemerintah jasa keuangan atau OJK jangan sampai merugikan masyarakat, sebab sebagai saat ini belum ada aturan terkait penetapan besar atau dengan rate bunga dengan produk pinjaman dan berbasis online itu. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan OJK KR7 Bangsel Sabir mengatakan, untuk penetapan besar bunga bagi pelaku atau perusahaan fintech tidaklah diatur oleh OJK, namun oleh pelaku fintech sendiri. Pada dasarnya fintech menyediakan pasar saja bagaimana, namun tidak memiliki uang. Uang yang akan pinjamkan ada dari investor. Contohnya, jika pemilik dana hendak meminjamkan dananya ke calon debitors sebesar 1 miliar, maka pemilik dana akan melakukan negosiasi atau mitigasi resiko dalam penetapan suku bunga dan pinjaman. Sejauh ini belum ada perusahaan fintech yang berasal dari wilayah KR7, mayoritas masih banyak yang berasal dari wilayah Jakarta. Pertumbuhan fintech memang sangat luar biasa. Namun salah satu efek negatif yang munculnya banyak fintech ilegal yang merugikan masyarakat karena memberikan bunga sangat tinggi. Yang kedua, tidak transparan soal biaya pinjaman. Yang ketiga, menggunakan cara penagihan melanggar aturan. Yang keempat, ada tidak mengikuti kaidah corporate governance sesuai peraturan OJK. OJK bekerja cepat memberantas fintech ilegal. Per 13 Maret 2019, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi atau Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan 168. Itu sebabnya jika perhatikan ketentuan OJK soal pendaftaran dan perizinan perusahaan P2P lending di Indonesia makin lama makin ketat. Jadi masyarakat juga diimbau untuk pintar dalam memperhitungkan suku bunga di mana tempat dirinya meminjam, jangan sampai memberatkan mereka diri sendiri dan memilih perusahaan fintech terdaftar pada OJK seperti Danamas, Coinworks, Dana Kita, Amarta, dan Modalku. Jadi untuk itu saat ini upaya pemerintah untuk menjamin bahwa fintech tidak akan merugikan masyarakat terutama UMKM adalah dengan menetapkan peraturan untuk fintech terkait pada masalah pemberanian bunga, suku tinggi, dan tidak transparan biaya pinjaman. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peer-to-peer, mulai dari ruang lingkup layanan peer-to-peer. Peer-to-peer dalam konteks lending pertemuan antara orang yang membutuhkan pinjaman dengan orang lain yang bersedia memberikan pinjaman.
disebut peer-to-peer karena tidak ada perantara lagi. Pertemuan tersebut bersifat langsung antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Menurut Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, peer-to-peer adalah layanan pinjam-meminjam uang secara langsung antara kreditur dan debitur, berbasis teknologi informasi. Pertumbuhan jumlah pemain peer-to-peer naik cepat sekali. Saat ini, sesuai data per Maret 2019, 106 perusahaan peer-to-peer resmi sudah terdaftar di OJK. OJK menyebut layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang merupakan peer-to-peer lending. Sesuai definisi tersebut, proses fintech peer-to-peer lending Indonesia harus memiliki 4 langkah, yaitu registrasi anggota, pengajuan pinjaman, pelaksanaan pinjaman, sampai dengan pembayaran pinjaman. Cara kerja peer-to-peer lending adalah sebagai berikut. Pertama, platform peer-to-peer lending menganalisa dan memilih borrower layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk platform menetapkan tingkat resiko borrower tersebut. Kedua, borrower terpilih akan ditempatkan oleh platform peer-to-peer dalam marketplace peer-to-peer secara online, beserta dengan informasi berkomprehensif soal profit dan risiko borrower tersebut. Ketiga, investor peer-to-peer melakukan analisa dan seleksi antara borrower yang tercantum dalam marketplace peer-to-peer yang disediakan oleh platform. Keempat, investor peer-to-peer melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform peer-to-peer. Kelima, borrower mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform peer-to-peer. Keenam, investor peer-to-peer menerima dana pengembalian pinjaman dari borrower lewat platform. Larangan peer-to-peer lending di Indonesia ditetapkan OJK dalam peraturan. Jika penyelenggara peer-to-peer lending melanggar larangan ini, konsekuensinya pencabutan izin dan pelarangan operasional. OJK menetapkan bahwa fintech peer-to-peer lending di Indonesia dilarang. 1. Melakukan kegiatan usaha selain dari layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. 2. Penyelenggara dilarang melakukan kegiatan selain peer-to-peer. Ketiga, melakukan penawaran melalui sarana komunikasi pribadi tanpa seizin pengguna. Keempat, dilarang memberi penawaran tanpa izin, misalnya via SMS atau WA. Kelima, bertindak sebagai kreditur atau debitur. Keenam, penyelenggara peer-to-peer tidak diperkenankan menjadi penerima pinjaman atau pemberi pinjaman. Ketujuh, pemberi pinjaman dalam segala bentuk atau pemenuhan kewajiban pihak lain. Kedelapan, tidak memberikan guaransi kepada lender atau pinjaman bahwa pinjaman tersebut dijamin dibayar. 9. Penerbitan surat utang. Tidak boleh menerbitkan obligasi, misalnya karena sumber pendanaan untuk borrower harus dari lender. 10. Mempublikasikan informasi fiktif dan atau menyesatkan. 11. Mengenakan biaya pengaduan. Pengaduan harus mudah dan gratis. Ke-12, memberikan rekomendasi kepada pengguna penyelenggara. Tidak boleh memberikan rekomendasi pinjaman yang sebaiknya dipilih oleh lender. Perlindungan data pribadi nasabah fintech. Dalam perkembangan fintech peer-to-peer, satu hal yang menjadi isu penting adalah pengambilan data pribadi, misalnya data kontak, foto, ataupun data pribadi lain dari ponsel peminjam saat calon nasabah mengunduh aplikasi pinjaman online. Data pribadi ini selain untuk pembuatan kredit scoring dan profil kredit peminjam, digunakan pula dalam proses penagihan collection pinjaman. Meskipun dalam
POJK 77 tidak mengatur secara spesifik soal pengambilan data pribadi, sementara kebocoran data pribadi dapat dipicu akses pada smartphone pengguna pinjaman online di peer-to-peer fintech. Sedangkan Indonesia hingga saat ini belum memiliki tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan Peer-to-Peer Lending OJK. Dalam perizinan peer-to-peer lending, OJK mengatur 2 tahap proses, yaitu pertama pendaftaran. Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan ke OJK. Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan peer-to-peer mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Penyelenggaraan yang beroperasi sebelum memperoleh surat tanda bukti terdaftar dari OJK akan dinyatakan sebagai fintech ilegal dan penanganan selanjutnya diserahkan ke Satgas Waspada Investigasi. Kedua, perizinan. Permohonan izin paling lama 1 tahun sejak terdaftar. Jika tidak, surat tanda bukti terdaftar dinyatakan batal. Saat ini, hanya ada 1 penyelenggara peer-to-peer yang melakukan izin, sementara 105 lainnya baru memiliki tanda terdaftar dan belum sampai tanda izin. Namun dengan tanda terdaftar, penyelenggara peer-to-peer bisa melakukan operasional pinjam-meminjam. Selanjutnya, apakah yang membedakan peer-to-peer dengan permodalan lain yang kalian tahu? Satu hal yang membedakan peer-to-peer dengan bank lain adalah peer-to-peer terjadi pertemuan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Pertemuan tersebut harus terjadi di platform teknologi informasi penyelenggara peer-to-peer antara borrower dan lender. Sementara perbedaan di bank, pihak yang menabung tidak tahu kepada siapa dana yang mereka tabung tersebut disalurkan sebagai pinjaman oleh bank. Tidak ada pertemuan antara peminjam dan pemberi pinjaman di bank. Itu sebabnya dalam situs penyelenggara peer-to-peer lending OJK mewajibkan adanya halaman lender di samping halaman borrower. Halaman lender dan borrower wajib ada di peer-to-peer. Dengan adanya pertemuan lender dan borrower, maka perusahaan peer-to-peer tidak melakukan penghimpunan dana. Bahkan OJK menyalurkan pertemuan bahwa dana lender yang di rekening bank escrow memiliki penyelenggaraan peer-to-peer hanya boleh mengendap paling lama 2 hari. Perkembangan peer-to-peer lending di Indonesia. Pertumbuhan jumlah peminjam peer-to-peer naik cepat sekali. Saat ini, sesuai data per Maret 2019, 106 perusahaan peer-to-peer resmi sudah terdaftar di OJK. Daftar Fintech Peer-to-Peer Lending Indonesia tahun 2019. Momentum pertumbuhan peer-to-peer dimulai Desember 2016 saat OJK mengeluarkan POJK 77 yang menjadi dasar hukum pinjaman online. Peraturan tersebut mengatur soal LPMU-BTI, layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sejak itu, perusahaan fintech peer-to-peer tumbuh bak cendawan di musim hujan, terutama memanfaatkan tingginya masyarakat di Indonesia yang belum mendapatkan akses pinjaman ke bank dan multifinance. OJK menyebutkan bahwa gap pembiayaan di Indonesia masih sangat tinggi karena terbatasnya akses masyarakat ke institusi perbankan. Data Peer-to-Peer Lending Indonesia OJK 2019 sesuai data OJK per April 2019. Statistik peer-to-peer lending adalah sebagai berikut. Jumlah total pencairan 28 triliun rupiah yang tumbuh 25% selama 2019. Jumlah pinjaman yang terlambat di atas 90 hari, lebih dari 90 DPD. Non-performing loan atau NPL mencapai 3,18%. Terdapat 6 juta penerima pinjaman dan 245.000 pemberi pinjaman. Lending OJK 2019, jumlah borrowernya yaitu pertumbuhan fintech memang sangat luar biasa.
Namun salah satu efek negatif adalah munculnya layanan fintech ilegal yang merugikan masyarakat karena 1. Memberikan bunga sangat tinggi, 2. Tidak transparan soal biaya pinjaman, 3. Menggunakan cara penagihan yang melanggar aturan, 4. Tidak mengikuti kaidah corporate governance sesuai peraturan OJK. OJK bekerja cepat memberantas fintech ilegal. Per 13 Maret 2019, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan 168 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer-to-peer lending namun tidak terdaftar dan memiliki izin usaha dari OJK. Di samping itu, kehadiran fintech ilegal membuat OJK harus memastikan bahwa kualitas dan komitmen fintech legal betul-betul bisa terjadi dan memenuhi standar kerja dan pelayanan yang memuaskan. Itu sebabnya, jika diperhatikan, ketentuan OJK soal terdaftar dan perizinan perusahaan peer-to-peer lending di Indonesia makin lama makin ketat. Sampai Maret 2019, bahwa OJK betul-betul ingin memastikan kualitas peer-to-peer yang diberi izin peraturan peer-to-peer lending OJK. Dalam perizinan peer-to-peer lending, OJK mengatur 2 tahap proses, yaitu yang pertama pendaftaran, penyelenggaraan wajib pengakuan atau pengajuan pendaftaran dan perizinan OJK. Penyelenggaraan yang akan melakukan kegiatan peer-to-peer mengajukan permohonan pendaftaran OJK. Penyelenggaraan yang beroperasi sebelum perusahaan atau memperoleh surat tanda bukti terdaftar dari OJK akan dinyatakan sebagai fintech ilegal dan penanganan selanjutnya diserahkan ke Satgas Waspada Investigasi. 2. Perizinan. Permohonan izin paling lama 1 tahun sejak terdaftar. Jika tidak, surat tanda bukti terdaftar dinyatakan batal. Saat ini, hanya ada 1 penyelenggara peer-to-peer yang memiliki izin selama 105, sementara 105 lainnya baru memiliki tanda terdaftar dan belum sampai tanda izin. Namun dengan tanda terdaftar, penyelenggara peer-to-peer bisa melakukan operasional pinjam-meminjam. Berdasarkan checklist OJK terbaru Februari 2019, berikut ini peraturan terbaru soal pendaftaran peer-to-peer lending yang meliputi poin berikut. Sejumlah nama dilarang dipakai. OJK melarang menggunakan unsur kata berikut dalam nama dan tempat kedudukan penyelenggara peer-to-peer, yaitu 1. Uang, 2. Rupiah, 3. Cash, 4. Cicil, 5. Kilat, 6. Cepat, 7. Bank, 8. Investasi, 9. Koperasi, 10. Finance, 11. Dana, 12. Kredit, 13. Duit, 14. Gadai, 15. Kas, 16. Tunai, dan atau 17. Tabungan. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik di Kominfo wajib melampirkan bukti pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Untuk memperoleh bukti pendaftaran dimaksud, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran pada link yang sudah diberikan Kominfo, yaitu https://pse.kominfo.co.id/pendaftaran-pse. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah lokasi pusat dana dan pusat dana berencana yang harus di Indonesia. Modal pendaftaran 1 miliar rupiah dan perizinan 2,5 miliar rupiah. Permodalan terdiri atas modal dasar dan modal disertor. Modal disertor pada aset pendaftaran paling sedikit senilai 1 miliar sesuai dengan akte pendirian atau perubahan anggaran dasar. Pada aset pendaftaran menjadi perizinan, modal disetor perusahaan mengikat menjadi 2,5 miliar rupiah sesuai POJK 77/2016. Modal disetor tidak boleh berasal dari pinjaman. Pemegang saham tidak boleh menyetorkan modal berasal dari pinjaman, baik
pemegang saham yang memiliki di atas atau sama dengan 20% maupun yang di bawah 20%. Untuk itu, jika memegang saham adalah perusahaan, maka diperlukan laporan keuangan perusahaan untuk membuktikan bahwa setoran modal bukan berasal dari pinjaman. Direksi dan komisaris perusahaan tersebut wajib menandatangani di atas materai dan bertanggung jawab atas isi laporan keuangan tersebut. Bukti setoran modal diatur sebagai berikut. Salinan rekening koran atas nama penyelenggara yang menunjukkan adanya setoran modal dari pemegang saham, perusahaan atau anggota koperasi yang dilegalisasi oleh bank. Slip setoran yang mencantumkan nama pemegang saham perusahaan atau anggota koperasi sebagai penyetor dan penyelenggara sebagai penerima setoran yang telah dilegalisasi oleh bank, atau salinan akta hibah yang menyatakan bahwa dana hibah tersebut merupakan milik pemegang saham perusahaan atau anggota koperasi. Apabila penyetoran modal dilakukan pihak lain, melampirkan surat menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun. OJK mengatur soal kegiatan usaha dalam akte pendirian peer-to-peer. Dalam akte pendirian perusahaan, kegiatan usaha adalah penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Tidak diperbolehkan menggunakan kegiatan usaha lain selain yang disebutkan di atas. Merek harus didaftarkan di Haki. Merek yang digunakan peer-to-peer harus didaftarkan hak cipta di Haki. Direksi dan komisaris berlatar belakang keuangan. Penyelenggara peer-to-peer harus memiliki paling sedikit 1 orang anggota direksi dan 1 orang anggota komisaris yang berpengalaman 1 tahun di industri jasa keuangan dengan ketentuan pengalaman terbukti dengan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 tahun di industri jasa keuangan, baik di Indonesia maupun luar negeri, yang memiliki posisi manajerial atau setara. Perusahaan tersebut harus telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang di bidang sektor jasa keuangan. Jenis dokumen antara lain surat referensi kerja yang telah ditandatangani pihak yang berwenang pada entitas yang bersangkutan. Direksi dan komisaris harus WNI dan tinggal di Indonesia. Penyelenggara peer-to-peer harus memiliki 1 orang direksi dan komisaris harus warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Karyawan berlatar belakang informasi teknologi. OJK menetapkan bahwa penyelenggara wajib memiliki karyawan dengan latar belakang IT. Hal tersebut terbukti sebagai berikut. 1. Surat referensi kerja. 2. Sertifikat training. Wajib memiliki standar operasional prosedur atau SOP. Dalam rangka mitigasi risiko, OJK mewajibkan penyelenggara peer-to-peer memiliki dan menyampaikan 5 SPO, yaitu Bab 1 Standar SOP Kelembagaan Perusahaan, saham, dan penambahan modal, pedoman yang menjelaskan proses perubahan kepemilikan dan atau penambahan modal termasuk permohonan persetujuan kepada OJK, penunjukan dan atau penggantian direksi, dewan komisaris dan pemegang saham, rekrutmen dan pengembangan SDM, pedoman yang menjelaskan proses rekrutmen dan pengalaman SDM, pengawasan dan pengendalian internal oleh direksi dan dewan komisaris. Bab 2 Standar prosedur SOP pengelolaan bisnis modal dan risiko. Tata cara penyelenggaraan LMUPTI, penagihan dan penelusuran pinjaman, pedoman yang menjelaskan tata cara penagihan, pembayaran kembali dan atau pelunasan pinjaman, pelaporan bulanan 3 bulan dan tahun ke OJK, pedoman yang menjelaskan proses pembuatan dan penyampaian pelaporan bulan 3 bulan dan tahun ke OJK. Bab 4 Standar prosedur operasional perlindungan konsumen.
yaitu mengenai pengaduan konsumen dan penyampaian pengaduan konsumen ke OJK, monitoring pengaduan konsumen, penyelesaian kewajiban jika tanda daftar atau izin dicabut, perlindungan data pribadi. Bab 5, prosedur standar operasional penanganan kepentingan nasional, yaitu pencegahan pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, AFPI Peer-to-Peer Lending Indonesia Fintech 2019. Salah satu terobosan yang dilakukan OJK di 2019 adalah melibatkan asosiasi. Dalam hal ini, AFPI dalam pengawasan kegiatan peer-to-peer. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha fintech peer-to-peer lending atau fintech pendanaan online di Indonesia. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Berdasarkan surat nomor S5D05/2019, OJK mewajibkan direksi, komisaris, dan pemegang saham mengikuti seminar dan sertifikasi yang diselenggarakan AFPI. Bukti keikutsertaan dan rekomendasi AFPI harus disertakan dalam pengajuan permohonan pendanaan peer-to-peer. OJK mewajibkan adanya kesepakatan pembukaan layanan escrow akun dan virtual akun yang mana kedudukan bank penyedia layanan escrow akun dan virtual akun harus di Indonesia serta telah memiliki izin usaha sebagai bank. Perlu dicatat bahwa peer-to-peer yang belum terdaftar tidak diperbolehkan membuka rekening escrow dan virtual akun. Karena itu biasanya calon penyelenggara meminta surat referensi dari bank mengenai kesepakatan pembuka rekening escrow jika pendaftaran diterima OJK, kunjungan kantor, dan tidak boleh virtual office. OJK menekan bahwa perusahaan penyelenggara peer-to-peer harus memiliki kantor yang layak, tidak diperbolehkan menggunakan virtual office. Terkait alamat, OJK meminta bahwa alamat yang tercantum di surat keterangan domisili yang harus sama dengan alamat yang tercantum di KOP surat atau alamat untuk surat menyurat. Wajib dilampirkan pula akte notaris kontrak sewa penyewa gedung PBB atas nama pemilik atau bukti yang dapat menunjukkan kepemilikan lainnya. Untuk memastikan domisili kantor, OJK dan otoritas pemerintah lainnya dalam rangka perlindungan penggunaan data dapat melaksanakan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa kantor penyelenggara bukan merupakan virtual office dan layak dalam melaksanakan penanganan pengaduan pengguna. Sekian informasi dari saya dan teman-teman saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.